Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Oke, di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai pilok isi ulang modifikasi saya. Dan ini hasilnya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Kita akan coba semprotkan ke baja ringan dan nanti kita akan semprotkan juga ke media-media lain. Dan ini hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi jangan di skip untuk videonya, nanti saya akan kasih tahu untuk proses modifikasinya seperti apa sehingga jadinya seperti ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Oke, jadi untuk kondisi pilok isi ulangnya seperti ini ya, masih bagus. Dan untuk video pembuatannya sudah saya upload juga di video sebelumnya dan linknya saya simpan di deskripsi ya. Barangkali teman-teman belum ada yang pernah nonton. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Ada yang komen kemarin kan penyimpanannya saya dampingkan seperti ini, dan ada yang komen katanya susah untuk megangnya. Jadi rencananya kali ini saya akan bikin ditumpuk seperti ini ya, agar untuk proses penyemprotannya mudah ya, bisa dikepal seperti ini sehingga mudah untuk penggunaannya. Dan untuk teman-teman yang belum nonton juga pada proses pembuatannya, di sini saya akan jelaskan secara singkat ya. Jadi ini kita bikin dua tabung seperti ini. Sementara untuk tabung yang pertama ini kita fungsikan sebagai kompresor atau tempat udara dan dipompa lewat pentil ini ya. Kemudian udaranya dialirkan dengan selang ini ya ke tabung catnya. Dan ini untuk tabung catnya ada nozzle-nya ya, tempat pengeluaran catnya. Nah, jadi ini untuk kedua pentil. Nah, ini ada pentil ya. Nah, ini untuk pentil dalamnya dibuka ya tentu saja. Tapi untuk pentil ini masih terpasang ya. Nah, untuk kedua pentil ini yang kita pasang selang ya, dibuka tentu saja karena untuk menyalurkan udara ke tangki cat ini. Jadi pentil dalamnya dibuka ya, tidak dipasang. Jadi yang dipasang hanya pentil tempat pompanya saja. Nah, seperti ini. Kemudian agar tabungnya bisa ditumpuk, jadi kita harus sediakan pipa bekas seperti ini. Nah, ini untuk pipa bekasnya saya menggunakan pipa ukuran 3 inci, dan nanti ini untuk tabung pilok isi ulangnya akan dimasukkan ke dalam pipanya. Nah, ini karena pipanya kegedean, jadi kita harus potong menggunakan gergaji besi ini ya. Kita harus sediakan cat juga ya, karena ini untuk tabungnya kosong. Kita akan masukkan nanti untuk piloknya ya, pilok isi ulangnya kita akan isi cat baru. Oke, jadi langkah yang pertama tentu saja kita harus potong dulu untuk pipanya, karena ini pipanya kegedean 3 inci ya. Kita akan potong di sini ya. Kemudian nanti kita akan bakar ya. Kita akan panaskan, maksud saya biar nanti ukurannya pas. Nah, kurang lebih seperti ini setelah dipotong. Nah, ini kurang lebih untuk besar potongannya ini 2 sentian. Kemudian nanti kita akan panaskan dan kita akan tekuk seperti ini. Kita akan tekuk seukuran dengan tabung catnya. Nah, ini tabung catnya salah satu proyek saya juga, pilok isi ulang yang gagal ya, karena satu tabung ini performanya kurang baik. Jadi saya modifikasi lagi menggunakan 2 tabung. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya untuk ukurannya. Yang penting ini untuk pipanya bisa menjepit untuk tabung piloknya. Nah, oke, langsung saja kita akan panaskan dulu untuk pipanya. Nah, untuk media panasnya di sini saya pakai kompor saja. Nah, untuk pemanasannya kurang lebih seperti ini. Cukup di bagian yang akan kita tekuk saja ya, yang kita panaskan. Tidak perlu semuanya. Yang penting nanti bisa kita tekuk seukuran dengan tabung piloknya. Oke, dan untuk pilok isi ulangnya kita masukkan lagi seperti ini ya untuk piloknya ke dalam pipanya setelah pipanya mulai lembek. Nah, kemudian tunggu sampai dingin. Kalau misalkan kurang pas untuk ukurannya, kita panasin lagi. Kalau megangnya panas bisa pakai tang seperti ini ya, pakai tang jepit. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati juga ya
untuk pemanasannya. Oke, dan ini untuk cat semprotnya sudah banyak juga yang bikin dan puas juga dengan hasilnya ya. Jadi untuk proses pembuatannya sekali lagi saya sampaikan sudah saya upload, dan untuk linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman klik saja ya. Nah, kemudian setelah lembek, kemudian kita paskan ya, seperti ini, kita tekuk menggunakan kain juga biar gak panas untuk megangnya. Nah, seperti ini ya, untuk ukurannya sudah pas, tinggal kita rekatkan di bagian sambungannya. Ya, oke, jadi sekarang kita akan rekatkan untuk bagian sambungannya. Jadi yang kita panasin bagian sambungannya ya, atau bagian yang kita potong tadi. Nah, seperti ini perlahan-lahan saja. Nah, setelah lembek, kemudian kita tekan-tekan pada lantai keramik ya. Yang penting nanti untuk sambungannya bisa nekuk. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sudah mulai rata untuk sambungannya. Karena nanti untuk sambungannya kita akan lem ya. Nah, sudah rata seperti ini. Nah, ini untuk untuk tabung catnya pun sudah kencang banget ya. Tuh, untuk tabung catnya tidak jatuh. Jadi ini untuk ukuran pipanya sudah pas ya, sesuai dengan ukuran tabungnya. Tinggal nanti kita lem saja untuk sambungannya menggunakan lem Korea ya. Nah, sekarang kita keluarin dulu untuk tabung catnya. Untuk kemudian nanti kita akan pasangkan untuk tabung cat semprot double ya, hasil modifikasi saya. Nah, ini untuk catnya, cat bekas ya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk pilok isi ulangnya seperti ini ya. Cukup kita masukkan saja satu persatu. Nah, yang penting untuk nozzle-nya tetap aman ya, jangan sampai nanti untuk proses pompanya sulit. Jadi untuk ukuran pipanya pun harus disesuaikan ya. Tidak boleh terlalu panjang untuk pipanya. Lebih bagus lebih pendek juga gak apa-apa ya, gak harus seukuran kedua tabung. Yang penting bisa merekatkan kedua tabung seperti ini. Nah, oke, ini sudah diem ya, gak harus kita pakai lem lagi untuk tabungnya. Yang penting nanti kita lem untuk sambungan pipanya ya, karena nanti lama kelamaan ini untuk pipanya kalau tidak dilem bisa membesar lagi. Oke, seperti ini lebih mudah sebenarnya untuk pengecatannya ya. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ngasih masukan di kolom komentar pada video proses pembuatan pilok isi ulang ini. Jadi saya terinspirasi untuk membuat tabungnya bertumpukan seperti ini ya, tidak bergandengan lagi untuk posisinya, sehingga mempermudah untuk proses pengecatannya. Oke, sekarang kita lem dulu untuk sambungan pipanya, karena ini kalau tidak dilem kemungkinan besar nanti untuk pipanya akan membesar lagi ya untuk ukurannya. Jadi ini biar permanen kita lem saja. Kalau teman-teman gak punya lem, bisa juga menggunakan tali ripet ya. Nah, ini saya diamkan beberapa saat sampai mengering. Baru kemudian nanti kita akan pompa ya, dan kita akan isi ulang. Oke, kita langsung pompa saja ya, karena tadi sudah sambil nunggu kering saya sudah isi cat juga. Jadi ini langsung saja kita pompa ya. Dan untuk komposisi catnya sudah saya bahas juga secara detail di video sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman tonton saja untuk video pembuatan pilok isi ulang ini ya, karena saya bikin juga untuk komposisi catnya biar pas untuk pilok isi ulang ya. Oke, ini dipompa sampai terasa berat saja ya. Kalau misalkan teman-teman gak punya pompaan yang ada meterannya, jadi sampai berat saja. Setelah dikira berat, berarti ini untuk anginnya sudah full ya pada tabungnya. Oke, ini saya tidak edit-edit ya, bisa teman-teman lihat habis dipompa langsung kita semprotkan saja untuk catnya. Oke, kita akan coba cari beberapa media ya, yang penting bisa disemprot ya. Di sini ada bekas mainan anak-anak. Kita akan coba cari
berbahan plastik ya. Kita kocok-kocok dulu. Kita akan coba semprotkan ya. Kita akan coba semprotkan. Oke, nanti saya akan coba perlihatkan secara dekat ya untuk keluaran catnya. Dan ini keluaran catnya lembut banget ya, bisa teman-teman lihat ini hasil catnya merata seperti ini, dan ini catnya glossy ya, sambil bisa teman-teman lihat ya, bisa ada bayangan kayak cermin ya, saking glossy-nya. Ini untuk catnya bagus, dan untuk tekanan udaranya pun bagus, sehingga untuk keluaran catnya halus. Oke, kita akan cari media lain. Kita akan coba semprotkan ke media lain. Dan ini untuk megangnya tidak berat ya sebenarnya, meskipun pakai 2 tabung, karena memang tabung yang satunya isinya cuman angin. Jadi ini tidak berat sama sekali ya. Nah, seperti ini. Enak dipegangnya. Jadi terima kasih saya ucapkan lagi kepada teman-teman yang sudah ngasih saran untuk proses penyimpanan tabungnya. Harusnya ditumpuk bang, katanya, biar lebih mudah untuk megangnya. Oke, jadi ini sudah saya tumpuk, dan memang untuk megangnya lebih gampang. Nah, saya akan coba media lain. Kita akan coba media bambu ya. Ini saya gak mau edit-edit ya, takutnya. Nah, ini di bambu pun bagus ya untuk hasilnya, bisa teman-teman lihat. Satu kali semprot langsung bisa menutupi area medianya ya. Tuh, seperti ini ya. Memang ini untuk penyemprotannya baru sedikit-sedikit, sehingga anginnya masih banyak ya di dalam. Ini belum saya pompa lagi. Nah, ini kita akan coba di media baja ringan. Kita akan semprotkan lagi. Bisa 1 kali lapis saja ya, 1 lapis saja sudah bisa menutupi medianya. Tuh. Dan ini tidak melebar ya, tidak melebar. Jadi untuk hasil pengeluaran catnya ini lembut, sehingga bisa menutupi seluruh area, tapi tidak terlalu tebal. Jadi bisa irit cat juga. Oke, seperti ini ya. Mungkin di video kali ini cuman ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum nonton video proses pembuatan pilok isi ulang ini secara detail, silahkan teman-teman klik link di deskripsi ya. Dan di sana saya jelaskan secara detail untuk proses pembuatan pilok isi ulangnya, kemudian untuk komposisi catnya biar pas ya pada pilok isi ulang ini, karena disesuaikan dengan tekanan anginnya juga. Jadi silahkan teman-teman cek linknya di deskripsi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.